Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan saudara muslimku semua? Terima kasih yang selalu setia menonton Kisah Islam yang Nyata. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungannya dan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Salah satu tanda kiamat yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya adalah Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Saat peristiwa ini terjadi, disebutkan bahwa Dajjal sedang mengelilingi bumi untuk menyesatkan umat manusia. Menjelaskan bahwa kehadiran Nabi Isa di akhir zaman bukanlah hal yang diperdebatkan. Keterangan terkait hal tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran juga sejumlah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi jelang kiamat untuk menegakkan kembali syariat Islam, serta menghabisi Dajjal si pembohong ulung. Dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam jelang kiamat ini termaktub dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Artinya, sesungguhnya dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Begitu juga dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan. Artinya, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya, karena tidak ada lagi yang miskin, sampai-sampai satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, kalau kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surat An-Nisa, 159, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kapan Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal? Terkait waktu dan tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam kelak untuk membunuh Dajjal, telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita dalam riwayat Ibnu Asakir. Ketika malam yang gelap menyelimuti bumi, kaum mukminin saling berkata satu sama lain, apalagi yang kalian tunggu untuk menyusul saudara-saudara kalian ke keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapapun yang mempunyai kelebihan makanan hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Salatlah hingga fajar terbit, lalu segera tunaikan salat subuh. Setelah itu, serbulah musuh kalian, raih mati syahid atau kemenangan. Kemudian datanglah malam yang pekat, sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri. Saat itulah Isa bin Maryam turun. Saat seorang lelaki berbaju besi tiba-tiba muncul, orang-orang bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah hamba Allah dan kalimahnya, Isa. Isa bin Maryam lalu menyeru kaum muslimin, wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menyerbu si pendusta jahat itu? Orang-orang berkata, ini adalah jin. Mereka pun berlarian, tetapi ternyata mereka berhadapan dengan Isa bin Maryam. Kemudian ketika salat dilaksanakan, Isa alaihissalam diminta menjadi imam, tapi dia berkata, biar imam kalian saja yang maju dan mengimami kalian. Setelah kaum muslimin melaksanakan salat subuh, mereka lalu menyerbu Dajjal. Melihat hal tersebut, Dajjal lalu mencair seperti garam yang larut di dalam air. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengejarnya lalu membunuhnya. Bahkan pohon dan bebatuan pun memanggil-manggil, wahai ruh Allah, ini ada Yahudi bersembunyi di sini. Tidak ada seorang pun yang dahulu mengikuti Dajjal yang tidak dibunuh oleh Isa alaihissalam, hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa Nabi Isa beserta pasukan muslim menyerbu Dajjal dan bala tentaranya setelah salat subuh, hingga kemudian Nabi Isa membunuhnya. Di mana Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Lokasi terbunuhnya Dajjal telah disebutkan dalam salah satu riwayat. An-Nawas bin Sem'an meriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya, setiap kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati. Dan napasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Dia mengejarnya, Dajjal, hingga berhasil menemukannya di bab Lut, lalu membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadits lain, Ibnu Maryam membunuh Dajjal di bab Lut. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi.
Bab Lut atau gerbang Lut yang disebutkan dalam hadits tersebut terletak pada sebuah kota di distrik tengah, Israel. Jaraknya sekitar 22 km arah tenggara kota Tel Aviv.